Selamat malam, Adit, Tia, dan juga Rehana. Selamat Selamat malam, Bu malam, Indri. Bu. Ya, terima kasih ya udah nyempetin waktunya untuk gabung di channel YouTube Bu Indri. Jadi saya punya channel selain di edukasi, ada namanya Ngarobol, tapi Ngarobol itu sifatnya bisa edukasi, bisa juga yang ya mungkin hanya untuk pembicaraan kehidupan sehari-hari. Boleh dikenalin dulu nggak, Adit sama Rehana ini siapa ya? Boleh Bu, mungkin saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Aditya Dwiananta, bisa dipanggil Adit. Saat ini periode ini 2021 saya dipercaya sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan tahun 2021. Saya juga nggak sendiri, ada wakil saya. Silakan, Rehana. Perkenalkan, nama saya Rehana Nisa. Kebetulan diamanahkan tahun ini sebagai Wakil Ketua, Bu, menemani Adit untuk mengurusi Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan periode 2021. Ngapain sih jadi anak himpunan itu tugasnya? Ya, ya banyak sih Bu tugasnya. Ya kita ya mungkin tugas intinya himpunan itu kan sebagai jembatan ya Bu, sebagai jembatan komunikasi antara mahasiswa dengan pihak prodi ataupun fakultas. Jadi kalau misalnya ada teman-teman mahasiswa yang merasa atau ingin untuk diwadahi gitu, baik dari segi akademik maupun non akademik ataupun dari keluhan segala macam, itu nanti kita yang bakal membantu Ibu gitu. Jadi luas Ibu, juga kita juga berkarya juga, kita juga mengeluarkan banyak hasil-hasil kajian dan juga mungkin ada merchandise segala macam, itu juga lengkap ada di sosial media kita Ibu. Mungkin singkatnya seperti itu sih Ibu. Berarti cukup bermanfaat ya kalau misalkan seorang mahasiswa itu join di organisasi. Sangat Iya sih. bermanfaat sih, Bu. Karena jujur saya merasakan dampaknya, Bu, di pribadi di kehidupan. Terus kalau mau magang, Bu, itu apalagi kalau mau magang itu anak organisasi pasti diutamakan itu. Ditanya ya, pasti ditanya. Iya, Bu. Kan masuk CV juga ya, Re? Iya, betul, Bu. Buat nambah panjang CV gitu ya. Iya. Nambah pengalaman sama sekalian nambah panjang CV mungkin gitu ya. Ya, nambah relasi juga Bu. Oke, langsung aja ya. Karena ini masih suasananya itu pandeminya masih berasa, tapi sekarang kan sudah mau peralihan antara kegiatan yang online, sudah banyak kegiatan yang akan di offline-kan gitu ya. Tapi teman-teman kalau flashback nih dari awal tahun 2020 sekitar bulan Maret ya, itu beginning dari pandemi COVID-19. Kira-kira apa sih yang teman-teman rasain senang, sedihnya gitu ada pandemi yang melanda negara kita? Ya tentunya mungkin banyak dukanya ya Ibu ya. Ketika waktu berita awalnya masuk pandemi COVID-19 ke Indonesia ya, itu kan juga berdampak ke berbagai sektor ya Bu, termasuk sektor pendidikan ya. Kita ini juga perkuliahan tentunya sangat berdampak. Awalnya mungkin secara offline, jadi harus beradaptasi dengan mekanisme yang baru kan. Jadi kita harus cepat beradaptasi secara online, dan awalnya kita mungkin juga nggak terlalu aktif menggunakan media-media digital atau online seperti e-learning ataupun sebagai macamnya gitu. Nah kita harus dituntut untuk cepat beradaptasi untuk menggunakan software-software tersebut gitu. Mungkin dukanya kita sebagai mahasiswa sih itu Ibu ya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan keadaan online. Kita juga banyak waktu untuk berdiskusi dengan teman kan tidak bisa secara langsung dan segala macam gitu. Itu jadi agak berdampak ke situnya sih Bu. Cuma mungkin kalau sukanya ya kita masih bersyukur masih bisa kuliah ya, masih bisa kuliah, karena waktu dulu tuh sempat dengar kabar-kabar kalau ada wacana kayak kuliah itu bakal di stop gitu selama 1 semester, bakal dicutikan semua segala macam. Itu kan juga jadi kekhawatiran kita kan Bu sebagai mahasiswa. Kekhawatiran atau kebahagiaan ya kalau kuliah? Kekhawatiran sih, karena bingung juga Ibu kalau misalnya kita stop cuti 1 semester, kita mau ngapain? Jadinya kan malah nggak produktif dan nggak ada yang dihasilkan kan Ibunya. Jadi juga kekhawatiran tersendiri, dan ternyata masih bisa gitu UPN dengan berbagai macam solusi mungkin secara online itu kita masih dapat berkuliah lah walaupun secara daring, meskipun awalnya agak sulit ya, awalnya agak sulit, ada berbagai macam kendala, cuma makin kesini mungkin semakin nyaman dan semakin bisa beradaptasi lah, mungkin kayak gitu sih Ibu. Kalau Rehana gimana Rehana?
Kalau jujur dari saya Bu, ada membawa dampak positif dan negatifnya Bu, kuliah online ini. Yang pertama, kalau negatifnya, jujur Bu, kalau kuliah online itu bikin jadi kita nggak fokus belajar Bu, karena ke-distract lingkungan dan segala macam. Tapi di sisi lain, positifnya itu kita jadi bisa mengeksplor diri Bu. Jadi mungkin saya pribadi, pengalaman saya bisa sambil organisasi, sambil kuliah juga, sambil kerja juga, bahkan ikut magang juga Bu. Seperti itu sih Bu, kalau dari saya. Ya. Makanya tadi Ibu bilang di awal, ini tuh ada senang, ada sedihnya juga gitu ya. Mungkin dukanya nggak bisa kemana-mana, kegiatan serba terbatas. Tapi kan senangnya tadi ya, mungkin jujur aja deh gitu teman-teman, dari segi ujian gitu. Sekarang mungkin pressure-nya nggak begitu besar dong sama ujian yang harus datang ke kampus pakai baju hitam putih, pakaian rapi, nggak boleh gondrong, terus ya intinya sangat-sangat apa ya, strict banget gitu kan ujiannya. Tapi kan sekarang melihat adanya pandemi ini mungkin ada nggak sih dampak positif gitu? Nilai-nilai kalian ada nggak nih yang wah ini nilai gue jadi naik nih gara-gara pandemi nih gitu? Tentunya Iya, ada banget Bu. iya sih Bu, ada mungkin mungkin sangat berpengaruh di bener Bu di kayak UCP atau UTS UAS itu ya Bu. Jadi kan banyak banyak yang sekarang sistemnya itu open book gitu Bu, karena online jadi dipersilakan open book. Itu juga mempermudah mahasiswa jadi nilainya mungkin lebih meningkat gitu. Kalau Rehana gimana? Kalau menurut saya Bu, iya sih Bu, meningkat banget Bu, pesat banget Bu kalau online ini. Karena jujur kan kalau mungkin udah nggak jadi rahasia lagi ya Bu, kalau seandainya UTS tuh online kayak gini kita bisa jimit bareng sama teman-teman, seperti itu Bu, Nah, kerjasama gitu-gitu Bu. berarti kalau tadi udah merasakan kesenangannya gitu kan ya, walaupun memang kita hadepin juga si pandemi COVID-19 ini kan hal yang paling nggak dipengenin lah ya sama semua masyarakat di dunia gitu. Walaupun ternyata kenyataannya ada juga loh dampak positif. Mungkin selain itu ada nggak teman-teman yang saya jadi bisa belajar usaha Bu gitu, karena kan semuanya juga bisa dilakuin secara dengan duduk di satu tempat, yang penting bisa memanfaatkan kayak teknologi gitu mungkin ya, terus ada software-software baru. Ada nggak yang rasa kayak gitu? Mungkin punya usaha baru. Kalau saya iya Bu, semenjak pandemi ini jadi bisa explore Bu. Kebetulan semenjak pandemi ini saya juga mulai untuk jualan, karena kan bisa pre-order gitu Bu, setelah kuliah kita bisa buat, kita anterin, seperti itu Bu, Ya. kalau buat saya. Nah, kalau gitu kesulitan paling terbesar sampai dengan sekarang yang kamu rasain apa? Dalam dunia pendidikan ya, yang kalian berdua rasain. Eh, kalau saya sih Bu, kesulitan terbesar saat pandemi ini ya Bu, mungkin dari segi komunikasi ya Bu ya. Jadi kan kalau misalnya kita offline antara dosen dan teman-teman yang lain dan kita kan bisa secara langsung berkomunikasi ya Bu. Kalau sekarang kan masa pandemi semuanya serba digital, harus pakai Google Meet, Zoom. Nah itu mungkin memperlambat komunikasi gitu. Jadi ketika misalnya dosen menyampaikan materi-materi yang lebih mudah dipahami ketika offline kayak misalnya ekonometrika, statistik. Nah, itu kan mungkin ada kesulitan ya karena kan praktek ya Bu ya. Dia materinya materi yang praktek. Nah, itu mungkin ada kesulitan, mungkin ada yang nanti jaringannya error atau ketinggalan materinya. Nah, itu mungkin kesulitannya. Sama kalau misalnya ada tugas-tugas kelompok Ibu, kalau ada tugas-tugas kelompok biasanya itu kan ya kita kumpul lah gitu kan habis pulang kuliah, kumpul terus kayak diskusi. Nah, ini juga online kayak gini diskusinya sebatas di Jimit aja gitu. Jadi ya jadi ada yang kerjanya banyak, ada yang kerjanya dikit gitu. Ya mungkin kesulitannya di situ aja sih Bu, sebatas di situ. Kalau Rehana gimana? Mungkin kesulitan terus sudahnya pernah ketemu masalah nggak selama ada pandemi gini? Kalau masalah sampai saat ini belum ada Bu, cuman mungkin ini kali ya Bu, kalau kesulitannya tuh kendala jaringan juga Bu, bener kata Adit, apa-apa dilaksanakan secara online, kadang ada dosen yang nggak mau ngerti Bu, kalau seandainya kan jaringan kita tuh terkendala gitu, jadinya kayak Jangan saya lagi itu. enggak kok Bu. Karena saya juga Gitu sih pernah Bu. ngalamin, masuk ke kelas yang ini tuh kok hening gitu kan. Jadi saya selalu nanya antara suara saya yang nggak kedengeran atau memang mahasiswanya no respon. Jadi sebenarnya apa yang kalian rasain itu tanda tanyanya sama ya sama yang dosen juga rasain gitu kan.
Nah, bicara tadi kita masalah online, sekarang kan udah mulai PPKM itu level 3 ya di Jawa, Bali gitu. Dan sekarang tuh mau tau nggak 11 Oktober, dosen itu yang nggak ada masalah komorbid, yang nggak ada masalah COVID gitu kan, yang sehat walafiat lah intinya, yang sudah divaksin, dia harus wajib datang ke kampus. Jadi asal kalian tahu sekarang dunia kampus tuh udah mulai rame nih gitu kan ya sama dosen-dosen, atau mungkin kalian-kalian juga nanti kalau ngurus-ngurus surat himpunan itu pasti udah disuruh, jadi datang aja deh minta tanda tangan langsung gitu ya. Tapi yang jadi cukup pertanyaannya, tadi kan Adit cerita tuh kalau mata kuliah ekonometrika, terus statistik, intinya yang harus membutuhkan praktek langsung, itu harusnya offline ya gitu. Tapi kenyataannya setelah kita lihat survei di prodi kita ekonomi pembangunan itu nol. Nggak ada yang mau ngisi kuliahnya offline. Coba dari pandangan mahasiswa deh, ini ada fenomena apa ya sebenarnya? Ya Ibu, mungkin terkait ini sebenarnya saya juga awalnya ada tanya besar Bu waktu pas saya juga baru tahu tuh Bu, hasilnya ternyata dari EP kan responnya kurang maksimal lah terkait GFOM-nya. Responsif. Saya sebenarnya ya kurang responsif ya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Nah, saya juga tanda tanya besar apakah memang dari mahasiswanya ini tidak tahu atau informasi tidak tersampaikan dengan baik mengenai pengisian GFOM kuliah ini. Padahal kan sudah ada di sosialisasi, kita pun dari himpunan pun juga sudah melakukan share ke grup besar, grup angkatan tentang sosialisasi ini. Dan kalau tidak salah juga saat sosialisasi lumayan banyak juga yang hadir gitu Bu. Nah, jadi kami juga kurang paham apakah ini memang informasi yang tidak tersampaikan atau mungkin memang dari sisi mahasiswanya sudah terlalu nyaman dengan online. Sudah terlalu nyaman dengan online jadinya offline mikir-mikir lagi seperti itu. Tapi sebenarnya kalau misalnya sebenarnya saya juga mendengarkan gitu, saya kadang-kadang juga kayak ngobrol-ngobrol sama teman-teman angkatan 2019 dan 2018, terutama 2018 dan 2019, mungkin 2019 ya Bu, terutama banyak gitu Bu mahasiswanya yang pengen gitu Bu sebenarnya secara offline, cuma saya nggak tahu kok kemarin pas GFOM, iya Bu, banyak responnya pengen gitu offline, terutama mata kuliah yang hitung-hitungan itu Bu, yang praktek, yang secara praktek kayak mungkin kan mahasiswa ada yang terkendala yang software art studio dan lain-lain, itu mungkin banyak yang pengen bisa mengerjakan secara offline. Cuma saya tidak mengerti apakah ini sudah terlalu nyaman dengan online jadinya kayak masih mikir-mikir atau seperti apa, saya juga tidak mengerti. Atau mungkin ada masalah, mungkin sudah ada beberapa mahasiswa yang kampungnya jauh segala macam, jadi kan untuk kembali ke offline masih mikir-mikir lagi seperti itu Bu. Offline itu ada prodi lain yang cuma 5 mahasiswa aja itu udah boleh dibuka gitu. Jadi tadi saya pikir ya udah deh 1, 2, 3 orang, mungkin 3 orang gitu kan ya, sebenarnya udah bisa gitu kan, tapi nggak ada satupun. Dan itu beneran ada mata kuliahnya statistika 2, terus mahasiswanya ngechat saya, Bu ini gimana, kita jadi offline atau enggak, karena per tanggal 11 itu udah harus masuk. Saya cek nggak ada yang ngisi, jadi saya tanya lagi nih sama yang pembuat kebijakan lah, itu lebih tinggi lagi kan, ya kalau nggak ada berarti masuk, nggak bersedia nggak usah gitu. Nah mungkin pertanyaan juga yang sama saya tanyakan ke Rehana terkait ujian. Kalian kan udah mau masuk proposal skripsi ya, sama ujian skripsi itu juga kebijakannya baru lagi nih ya. Jadi kebijakan baru yang ada di bulan Oktober ini sudah mulai ada sempro yang offline gitu. Sidang skripsi juga ada yang offline. Tapi kenyataannya itu menimbulkan amarah ya dari mahasiswa karena ngerasa kok yang lain online Bu, yang kita sekarang offline. Coba kalau Rehana bisa nggak menjelaskan fenomena ini? Aduh.